Halo Quizzes Lovers, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi dalam Quizzes. Ini merupakan fitur yang baru dalam Quizzes loh, ya. Jadi silakan disimak. Pertama-tama kita buka beranda Quizzes ya. Tentu saja kita harus punya akun dan login gitu ya. Jika kita tidak punya akun, silahkan sign up atau mendaftar. Nah, setelah dibuka berandanya akan tampil seperti ini ya. Kemudian di tab sebelah kiri, nah itu di bawahnya buat ini ada fitur diferensiasi gitu ya. Jadi kita harus klik diferensiasi. Nah, kemudian muncul seperti ini. Jika kita sudah punya kelas di dalam Quizzes, maka kelas itu akan terekam gitu ya, akan terbaca oleh sistem Quizzes di sebelah kiri. Nah, daftar siswa dalam kelas kita itu akan muncul. Nah, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda untuk kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing siswa. Dalam Quizzes bisa kita custom untuk masing-masing siswa. Caranya bagaimana? Caranya adalah, nah setiap siswa ini kita centang misalnya siapa yang punya kebutuhan khusus gitu ya, kita centang misalnya di sini saya pilih siswa saya Setia gitu ya. Kemudian setelah kita centang maka langkah kedua akan ada di tab sebelah kanan, itu ada apply accommodations ya. Karena kemarin sudah saya edit, tapi nggak apa-apa diedit lagi gitu. Jadi kita klik edit. Nah, di sini akan muncul pembelajaran diferensiasi itu dalam beberapa sub atau beberapa bagian gitu ya. Kita bisa aktifkan pembaca otomatis. Kita tinggal klik aja begini. Nah, jadi dia akan otomatis nanti untuk soal yang dikerjakan oleh Setia, soalnya akan dibaca secara otomatis begitu. Kemudian kita bisa terapkan waktu tambahan gitu ya. Mungkin Setia ini ada kebutuhan khusus gitu ya. Jadi perlu waktu tambahan yang lebih dari siswa-siswa yang lain, kita bisa pilih gitu ya. Waktu tambahannya bisa dari 30 detik sampai 15 menit. Silakan dipilih berapa. Mungkin ini perlu uji coba gitu ya pada masing-masing anak gitu ya. Atau kalau gurunya udah paham, udah kenal gitu ya, udah ngerti, bisa dikira-kira. Nah, seperti itu. Misalnya saya pilih Setia nih butuh waktu tambahan 1 menit nih daripada siswa-siswa yang lain, boleh gitu ya. Kemudian upaya pengerjaan kita juga bisa pilih gitu ya untuk satu siswa ini. Misalnya dia slow learner gitu ya, jadi perlu untuk mengulang-ulang mencoba menjawab pertanyaan sampai dia benar. Nah, kita bisa kira-kira pilih 3 percobaan misalnya. Jadi kan tujuan kita itu adalah siswa tersebut melakukan tujuan pembelajaran gitu ya. Goalnya seperti itu. Sehingga nggak apa-apa diulang-ulang terus sampai dia paham gitu ya. Kemudian kalau misalnya siswa tersebut bingung gitu ya untuk memilih jawaban yang opsinya banyak. Nah, kita bisa kurangi pilihan jawaban tersebut sampai 2 pilihan kah, sampai 3 pilihan kah, begitu ya, dari 4 pilihan jawaban. Untuk siswa saya yang SD. Atau di SMA nanti yang 5 opsi jawaban bisa di custom sendiri gitu ya. Misalnya saya pilih 2 pilihan jawaban. Kemudian untuk pertanyaan remedial begitu juga ya. Pertanyaan remedial ini bedanya dengan upaya pengerjaan, yaitu kalau upaya pengerjaan ini misalnya satu set soal dia kerjakan sampai 2 kali atau 3 kali. Nah, kalau pertanyaan remedial ini soal yang salah gitu ya dikerjakan sampai dia mengerjakan dengan benar begitu. Kita bisa on-kan, kemudian kita bisa on-kan juga alat bantu kalkulator. Kemudian kalkulator grafik Desmos ini
matematika bisa kayak buku kotak gitu ya, buku streaming seperti itu. Jadi kita bisa aktifkan juga. Tapi kalau misalnya soalnya tidak matematika, kita bisa nonaktifkan semuanya. Kemudian untuk soal penerjemah ya, menerjemahkan soal kita juga bisa pilih misalnya bahasa misalnya kita punya siswa asing atau bagaimana gitu ya, untuk customnya setiap uh, guru bisa memilih dengan bijak gitu ya, mulai dari bahasa orang Spanyol, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, silahkan bisa dipilih sendiri begitu. Kemudian untuk kamu sebuah bahasa atau bilingual gitu ya, kita bisa juga pilih. Ini juga mungkin berguna untuk siswa pertukaran gitu ya, pertukaran pelajar seperti itu. Kemudian untuk font disleksia yaitu font bagi orang-orang atau anak-anak yang kesulitan membaca gitu ya. Jadi ada font khusus kita bisa aktifkan begitu. Kemudian untuk ukuran huruf juga misalnya dia mata minus atau ada gangguan penglihatan, kita bisa uh, pilih fontnya, bisa default, bisa sedang atau besar gitu. Kemudian untuk spasi fontnya kita bisa pilih spasinya itu sedang atau tinggi gitu ya. Kemudian kita juga bisa pilih namanya lingkungan belajar, kita bisa pilih dia mengaktifkan leaderboard atau tidak. Kemudian untuk musik juga kita bisa pilih aktifkan atau dimatikan. Nah, begitulah untuk pembelajaran diferensiasi dalam kuisis. Ini bisa Bapak Ibu setting sebelum memulai tugas atau ujian. Gitu ya, dan ini akan tersimpan begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak video tutorial saya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.